Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Saya mendapat kesempatan terbaik hari ini bersama rekan-rekan dalam program pelatihan bendahara pengeluaran. Nah, khususnya kali ini saya akan membawakan materi sistem penerimaan negara dan sistem pengeluaran negara. Rekan-rekan, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya sendiri Suyuti, saat ini bertugas di Pusbin JFPM. Nah, kaitannya dengan bendahara pengeluaran, alhamdulillah pernah menjabat sebagai KPA, salah satu pengelola keuangan tentunya. Selanjutnya juga pernah atau berhubungan dengan kegiatan pengadaan. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu rekan-rekan nanti untuk mendalami terkait dengan bendahara pengeluaran. Saya sudah memperkenalkan diri, tentunya tak kenal maka kita tak sayang bahasanya begitu. Mohon rekan-rekan juga dapat memperkenalkan diri dengan singkat saja. Boleh dimulai dari Ibu yang paling depan, nama dan asal unit? Ya, baik Pak, nama saya Ida Maharani dari Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Oke, baik Bu. Calon atau sudah jadi bendahara? Calon bendahara Pak. Oke, boleh angkat tangan di sini yang sudah calon bendahara, yang calon bendahara? Oke, baik. Terima kasih. Ternyata kebanyakan semua di sini adalah calon bendahara dan sebagian ada yang sudah bendahara. Nah, tentunya untuk pembelajaran ini saya mau tahu nih harapannya dalam pembelajaran ini akan seperti apa. Boleh? Ada yang mau angkat tangan? Iya, sebutkan nama Ibu. Namanya Kiki Pak. Iya. Harapan saya adalah bisa menguasai materinya Pak. Oke, makasih. Yang lain? Oh ya, harapan saya ingin menjadi pengelola keuangan yang handal Pak. Oke, baik. Silakan, yang Ibu. Ingin tahu Pak, sebenarnya bedanya pengeluaran sama belanja itu apa? Oke, ya. Terima kasih. Harapan yang sudah Ibu sampaikan tentunya ini akan menjadi target kita bersama dan kita akan sesuaikan juga dengan tujuan dari pembelajaran. Nah, Bapak Ibu tadi sudah juga kita catat dari harapan Bapak Ibu semua. Nah, ini sudah kita siapkan di slide. 3 harapan yang disampaikan tadi, memahami konsep, mengaplikasi, dan tentunya Bapak Ibu sebagai bendahara dapat mengaplikasikan nantinya ya di dalam kegiatan khususnya di tugas perkantoran. Nah, Bapak Ibu, tahukah kita ini terkait dengan pembelajaran kita, berapa sih sesungguhnya uang yang dibutuhkan dalam satu hari, gitu ya, khususnya di hari ini? Kemudian pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana kita tahu uang itu sudah masuk ke kas negara? Tentunya ini menjadi pertanyaan besar. Nah, kalau kita lihat APBN dalam 1 tahun itu ada hampir 3.000-an triliun. Kalau dibagi satu hari berarti berapa triliun. Namun, apakah itu ada uangnya semua? Gitu ya? Atau dalam bentuk cash? Karena hari ini yang kita pelajari adalah terkait dengan penerimaan dan pengeluaran. Itu nanti hubungannya dengan yang cash-nya saja seperti itu. Nah, ada satu kasus, Bapak Ibu, di awal tahun ketika kita sudah punya DIPA gitu ya, daftar isian pelaksanaan anggaran. Nah, di situ terkadang si KPA meminta waktu untuk pencairan uang. Itu meminta kira-kira 10 hari atau di tengah bulan baru bisa dicairkan. Artinya berarti cash meskipun ada angka uangnya tetapi cashnya itu belum ada. Nah, pertanyaannya bagaimana kita tahu uang itu sudah masuk ke kas negara? Nah, inilah nanti kita akan pelajari. Nah, secara singkat Bapak Ibu itu kira-kira gambaran bahwa per hari itu cukup besar dana yang dibutuhkan dari sisi cash-nya saja untuk digunakan itu sekitar 5,45 triliun. Nah, secara di sini kita mengetahui bahwa uang itu sudah masuk ke kas negara apabila sudah masuk ke rekening kas umum negara. Nanti secara detail akan kita bahas. Kira-kira seperti itu. Jadi saya ulangi lagi. Pertama, bahwa kita memerlukan uang kas yang cukup besar. Seperti itu. Nah, selanjutnya kas itu tahu bahwa sudah masuk ke kas negara, harus masuk ke rekening kas umum negara. Nah,
Itu semua nanti kita akan pelajari secara detail gitu ya dalam 2 sub materi pokok, yaitu di penerimaan negara dan pengeluaran negara. Nah, Bapak Ibu, di penerimaan dan pengeluaran negara ini dibagi lagi menjadi sub pokoknya, yaitu ada 6 dengan tujuan pembelajaran peserta dapat memahami penerimaan negara. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua kemarin sudah mendapatkan materi terkait pendapatan negara dan belanja negara dan dokumen pelaksanaan anggaran negara. Tadi saya sudah singgung juga tentang dokumen pelaksanaan anggaran sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang tadi saya katakan sudah ada uangnya namun bisa jadi belum bisa dicairkan. Itu seperti apa? Penjelasannya begini Bapak Ibu, kas itu sendiri adalah uang masuk. Nah, uang masuk itu sendiri apabila sudah masuk di rekening kas umum negara. Contoh ini, jika ada seseorang sudah membayar pajak, gitu ya, apakah dia sudah masuk ke apakah dia menjadi penerimaan negara? Iya. Pertanyaan iya karena dia sudah masuk ke rekening kas umum negara. Nah, selanjutnya kita juga mengenal terkait dengan pendapatan negara. Lalu apa bedanya sih? Nah, rekan-rekan barangkali dengan pembelajaran yang kemarin bisa menjelaskan secara singkat apa sih perbedaan kira-kira penerimaan negara dan pendapatan negara dari apa yang saya sampaikan tadi. Ada yang katakan? Oke. Ya. Jadi kalau penerimaan negara itu semua uang yang masuk ke kas negara. Sementara kalau yang pendapatan itu yang menambah nilai kekayaan kita. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi definisinya tepat sekali tadi Pak Rame. Terima kasih. Berarti untuk pelajaran kemarin dapat diikuti dengan baik. Betul bahwa kalau penerimaan negara itu hanya yang masuk tapi sifatnya hanya kas saja gitu lah ya. Sementara pendapatan itu tidak hanya yang kas gitu kan, tetapi seperti tadi pajak, total pajak termasuk yang terutang itu juga menjadi pendapatan negara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya tadi mencontohkan pajak. Nah, apa alat untuk menyetorkan? Ini terkait dengan bendahara sekaligus nanti yang harus dicatat. Dokumen apa untuk menyetorkannya? Namanya SPP. Nah, dokumen-dokumen ini Bapak Ibu merupakan dokumen sumber sebagai bukti setor untuk penerimaan negara yang selanjutnya nanti akan didokumentasikan oleh bendahara. Nah, selanjutnya bagaimana alur masuk uang ke kas negara seperti ini. Jadi dari wajib pajak nanti akan membayar gitu ya, melalui mula-mula dia akan registrasi dan seterusnya seperti yang ada di gambar di sini. Nah, selanjutnya ketika membayar, nah tadi clue-nya dia akan masuk ke rekening kas umum negara, masuk ke mari gitu ya, baik lembaga perbankan maupun bank-bank persepsi. Selanjutnya ini ada kata kuncinya adalah di nomor 6 mendapatkan NTPN. Nah, sekarang sudah menggunakan sistem yang namanya sistem SEPAN di sini. Nah, itu baru merupakan alur penyetoran penerimaan kas negara dan diakui sebagai penerimaan. Selanjutnya tentunya butuh pengesahan Bapak Ibu. Nah, tadi sudah saya sebutkan dia dapat diakui atau secara sah jika mendapatkan NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara. Selanjutnya, nah lawan dari penerimaan adalah pengeluaran. Sama Bapak Ibu perlakuannya, pengeluaran itu dengan penerimaan dia sifatnya cash kayak gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan materi yang lalu dengan belanja negara, ada yang bisa memberikan pendapat bedanya pengeluaran dan belanja? Oke, boleh. Bu Sung? Kalau pengeluaran negara itu semua uang yang keluar dari kas negara, Pak. Iya. Tapi kalau belanja negara itu termasuk kewajibannya. Oh ya, berarti ya persis setara dengan penjelasannya sama dengan yang tadi penerimaan negara. Bapak Ibu seperti ini secara detail atau lengkap perbedaannya. Nah, ini uang yang keluar dari kas negara seperti sampaikan Bu Sum itu pengeluaran, sementara termasuk dari kewajiban-kewajibannya itu juga itu menjadi belanja negara. Nah, selanjutnya bendahara tentunya dari penerimaan, kemudian setelah punya DIPA dia punya uang dipakai untuk belanja gitu ya. Lalu bagaimana cara pembayaran? Ada dua secara umum, yaitu metode langsung gitu ya dan melalui UP. Nah, seperti kalau langsung ini atau LS itu kalau ada kegiatan perjadin, jadi dibayarkan ke langsung yang bersangkutan, sementara kalau UP itu berarti lewat bendahara.
Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dokumennya. Tadi juga ada dokumen terkait dengan penerimaan. Ini dokumen apa terkait dengan pengeluaran? Ini ada dokumen pelaksanaan tadi yang saya sebutkan wajib ada. Semua ini wajib ada Bapak Ibu, termasuk dokumen perikatan sampai bukti store untuk dapat dikatakan sebuah pengeluaran itu sah. Nah, Bapak Ibu, tentunya dari dua materi tadi pengeluaran dan penerimaan kita bisa menyimpulkan kira-kira kalau penerimaan itu hal-hal yang terkait. Satu, dia ada kas gitu ya, kas masuk, kalau pengeluaran kas keluar. Yang berikutnya masuk ke rekening kas umum negara. Nah, kemudian untuk sahnya dia ada NTPN. Nah, sementara kalau pengeluaran, oh ya ini ada namanya surat SP2D. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita kuis. Silakan. Ya, bisa diarahkan kita latihan di Mentimeter, ada beberapa pertanyaan. Oke, silakan diakses dan langsung dijawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Dan coba kita lihat hasil evaluasi terkait dengan materi penerimaan dan pengeluaran negara. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah sesuai dengan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu mampu menjelaskan gitu ya, memahami terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara ini 100% jawaban Bapak Ibu benar semua. Pertama, tadi mengulang lagi dalam konteks undang-undang apa yang menjadi dasar pengakuan kita ya penerimaan ini NTPN, sini benar juga. Kemudian yang berikutnya setelah WP menyetor uangnya melalui bank persepsi, dokumen apa yang wajib diterbitkan dalam modul penerimaan ini NTPN, benar juga. Yang pertanyaan terakhir, bagaimana perlakuan bendahara ketika memberi perlengkapan kantor 1 juta dibayar tunai. Ini aja. Ini artinya diakui sebagai belanja apabila dia sudah keluar SP2D. Nah, selanjutnya ada pertanyaan? Oke, baik, sebelum kita akhiri. Ya, Pak, materinya menarik sekali Pak tentang bagaimana kita mengadministrasikan penerimaan dan belanja. Pertanyaan saya Pak, setelah dicatat secara akuntansi kan dokumen setoran, dokumen belanja sebagai bendahara kan harus diadministrasikan, dikelola gitu Pak. Bagaimana cara mengelola arsip-arsip atau berkas-berkas penerimaan dan belanjanya itu Pak? Oke, baik. Jadi terima kasih Pak Warji. Ini menyangkut dengan materi setelah ini nanti akan dibahas secara detail. Nah, secara umum untuk arsip ini tentunya harus dikomunikasikan. Sekarang sudah ada pengarsipan digital, juga sudah ada aturannya. Tetapi bagian dari salah satu kewajiban bendahara adalah menatausahakan antara lain mengadministrasikan. Mudah-mudahan jelas. Apabila ada hal yang kurang berkenan mohon maaf. Saya akhiri burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.